ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jamaah dan kaum muslimin dimanapun berada. Pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya di acara pengajian Pondok Majelis Taklim Nurul Dawam Kota Bandung. Pengajian kita pagi ini insya Allah akan membahas tentang Lailatul Qadar. Akan dipandu oleh saya sendiri yaitu Atep Gustiawan dan akan diisi oleh narasumber kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hobir. Yang mana beliau adalah pimpinan Majelis Taklim Nurul Dawam Kota Bandung. Baiklah jamaah sekalian, kita mulai saja pengajian kita pagi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bagaimana Bapak semua, Ibu semua? Alhamdulillah. Pak Kiai, sebagaimana kita ketahui bahwa tentunya sebagian besar umat Islam pernah mendengar kata Lailatul Qadar. Tapi tentu kita pahami juga bahwa tidak semua dari umat Islam tahu tentang apa itu Lailatul Qadar. Untuk itu di pagi yang berbahagia ini mohon kiranya Pak Kiai dapat menjelaskan apa sebenarnya Lailatul Qadar itu. Silakan Pak Kiai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahri Ramadan sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hibbal mursalin wa alimna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyati ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan lahir batin, dan juga nikmat hidayah itu taufik. Apa itu hidayah? Petunjuk. Apa itu taufik? Kita bisa melaksanakan petunjuk itu. Semoga perjalanan kita menuju Idul Fitri dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Paduka yang mulia Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga semua pengikutnya termasuk kita berhadap syafatul Amin. Amin. Bagaimana telah disebutkan oleh moderator bahwa hari ini, pagi ini, saya pimpinan Pondok Majelis Taklim Nurul Dawam akan membahas tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Apa saja yang terkandung di dalamnya? Kapan mulai terjadinya? Dan apa hikmah yang bisa kita ambil daripada Lailatul Qadar itu? Sudah mampu semuanya bahwa
Lailatul Qadar sudah diabadikan di dalam surat tersendiri, yaitu surat Al-Qadar. Itu asbabun nuzulnya, karena semua itu ada asbabnya. Kalau Quran asbabun nuzul, kenapa turun satu ayat Quran atau satu Quran? Kalau hadis namanya asbabul wurud, kenapa Rasulullah menyampaikan sebuah hadis? Asbabun nuzulnya, pada suatu hari Rasulullah bercerita tentang seorang waliullah, kekasih Allah yang namanya Sam'ul Ghazi, yang hidup pada zaman Bani Israel, yang beliau memerangi seorang raja yang zalim selama 1000 bulan. Pagi, siang, sore beliau berperang, bersenjatakan senjatanya dari tulang gigi, geraham, pentak, tetapi bunyi kedahsyatan, dikatakan di kitab itu bisa membunuh lawan jarak 17 kilo. Dan hebatnya itu senjata, kalau beliau lapar, maka di senjata itu keluar makanan-makanan yang bisa dimakan. Kalau haus, bisa keluar air. Dan itu dilaksanakan tiap hari tanpa mengenal lelah dan tanpa malah takut, malah musuhnya yang takut. Malam hari bersenjatakan tasbih, siang hari bersenjatakan yang tadi katakan. Sehingga suatu ketika raja itu merasa teter, kewalahan, maka datanglah utusan raja kepada istrinya sang wali itu. Wahai ibu, apakah kau mau banyak harta yang banyak, uang yang banyak ya? Mas mau, katanya, minta saja sama suamimu. Kata si ibu itu, suami saya itu pekerjaannya akan memerangi kamu, tidak ada waktu untuk mengais rinci cari duit yang banyak. Kalau begitu, maukah kau beri oleh kami, oleh saya, uang yang banyak, harta yang banyak? Ya mau. Bagaimana caranya? Caranya tolong ikat itu suamimu. Jangankan saya, perempuan, kamu saja yang banyak, satu kerajaan tidak mampu untuk melumpuhkan suami saya. Akhirnya diberi caranya begini, kan kau adalah istrinya, istri dan suami suka tidur bareng, rayu. Gimana setelah dirayu tidur, maka kasih tahu saya. Satu malam dirayu sampai tidur, setelah tertidur maka datang diberi tambang yang besar. Setelah dibangunkan, tambangnya putus. Satu hari lagi, satu malam lagi dilaksanakan, diganti dengan rantai, putus. Rantai lebih besar lagi, putus. Akhirnya Sam'ul Ghazi bertanya kepada istrinya, istriku, kenapa engkau mau sampai saya tidak berdaya? Oh, sebenarnya tidak, suamiku, saya hanya senang saja mempunyai seorang suami yang gagah, yang hebat, yang kuat, yang tidak ada duanya. Akhirnya dengan tidak sadar Sam'ul Ghazi bilang, kalau engkau mau mengikat saya dan saya tidak berdaya, ikatlah saya dengan rambut saya, rambutnya sampai mata kaki. Nah, ini kena ini. Suatu ketika dirayu tidur, maka diambil beberapa remah rambut dan diikatkan ke bagian kakinya, ke bagian tangannya. Setelah itu dibangunkan, tidak berdaya. Istriku, apa yang kau kerjakan? Jangan banyak bicara, saya sudah lelah. Saya mau punya harta yang banyak, sementara kau tidak pernah punya. Sekarang saya ada jalannya, mau dikasih sama musuhmu. Akhirnya ya nggak berdaya, dibawa ke istana. Dan sadisnya ini, dengan dalam kitab dikatakan matanya dicokel. Terus apalagi itu hidungnya dirusak, persis PKI dulu ya, disilet itu.
ini telinganya dibuntung, lidahnya sampai diputuskan, semua kemaluannya juga diputuskan sampai koma istilahnya. Maka setelah itu maka Allah mengutus, karena Allah mengutus malaikat bukan saja kepada para nabi, tapi pada para aulia Allah. Dengan ilhamnya malaikat bertanya, disuruh Allah, tanyakan apa yang kau mau. Hei waliullah, saya Samul Ghazi, apa yang kau mau? Saya mau ini badan saya kembali. Maka malaikat juga menghadap Allah, ya Allah, itu Samul Ghazi mau badannya semua kembali. Silahkan dengan izin Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Akhirnya matanya kembali masuk, telinganya dan kembali bulannya. Nah, itu sampai sahabat tertarik dengan amalan seperti itu. Tapi setelah itu datanglah, maka Jibril menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Suami yang agung sudah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Apa kalau Indonesianya? Malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dipakai oleh seorang Samul Ghazi memerangi musuhnya. Tanajjalul malaikatu warruh. Tanajjalul, maka turun pada malam itu al malaikat, semua malaikat. Malaikat itu tidak tahu jumlahnya illahu kecuali Allah. Yang 10 itu yang wajib ketahui. Warruh dan malaikat Jibril. Tanajjalul malaikat warruh ya biidni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amr, untuk memutuskan nasib manusia 1 tahun ke depan. Jadi ada putusan-putusan Allah itu ada 4, Pak Guru. Pertama yang dikatakan kodo am, kodo yang umum, itu kodo yang di Lauh Mahfuz, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Seperti kita anak dari, atau kita bangsa anu, atau suka anu, itu tidak bisa rubah. Itu sudah given bahasa Inggrisnya, sudah qobdoh Allah, terima jadi, tidak bisa nolak. Kita tidak milih mau lahir dari siapa, kita tidak bisa milih jadi bangsa apa, kita tidak bisa milih jadi suku apa. Itu namanya kodo am. Yang kedua kodo umri. Apa itu kode umri? Yaitu ketentuan Allah waktu kita masih di dalam perut. Itu waktu 4 bulan ditiupkan ruh, ditetapkan ajalihi, umurnya, sa'idun wa sakiyun, bahagia atau celakanya, umri, dan rezekinya. Itu bisa dirubah dengan apa? Berdoa. Dan doa itu Pak Guru, kan kadang itu bid'ah. Apakah 4 bulanan itu bid'ah atau 7 bulanan itu bid'ah? Itu benar tidak. Itu dikatakan di dalam surat Al-A'raf, palamma tagwassaha hamalat hamlan khafifan. Itu ada palamma tagwassaha, tatkala Nabi Adam berhubungan suami istri dengan Siti Hawa, hamalat hamlan khafifan, maka Siti Hawa itu hamil. Hamlan khafifan, dengan hamil yang masih ringan. Palamma asqalat, maka tatkala merasa berat malah roh. Ini Pak Guru kalau sunnah mah luas. Ada apa dalam perut ini? Kan apakah ini ular, buaya? Kan nggak tahu ya. Manusia pertama yang mengandung. Da'allah rawuma, maka berdoa keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa. La in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Seandainya kami berdua diberikan anak yang saleh, maka kami akan bersyukur. Nah, ini ceritanya 4 bulan, tapi tidak odang-odang kan. Pada waktu itu kan belum ada manusianya, belum ada, Pak Guru belum ada, saya belum ada, ibu-ibu belum ada. Ya, belum, jadi baru manusia berdua mau berdoa gimana. Nah, karena kita banyak, kata Rasulullah, al-jama'atu rahmatun. Berkumpul dalam kebaikan itu adalah suatu rahmat. Pak Guru ya. Terus
Gimana? Kata Rasulullah, banyak-banyaklah kamu minta doa dari orang lain karena kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa kamu akan dikabulkan. Makanya ada 4 bulan, 7 bulan itu bukan bid'ah, itu Pak Guru sebenarnya sudah dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. manusia bapak pertama dan Siti Hawa ibu Pertama. di dunia. Itu terlepas dari teori Darwin Pak Guru ya teori evolusi di mana manusia berasal dari lumut ya, terus dan sebagainya, terus dari kera berevolusi lagi jadi manusia. Nah itu Pak Guru, hal itu bertentangan dengan Quran. Kalau Quran itu kan ada umat Nabi Musa yang jadi monyet, tapi cuma 8 hari Pak Guru, setelah itu meninggal semua. Jadi tidak ada manusia setengah monyet, nggak ada sebenarnya. Nah selanjutnya kita kembali ke bahasan yang pokok. Nah sehingga dikatakan ada 1 malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun 4 bulan. Nah ini pembahasan belum selesai, diselesaikan dulu saja. Nah maka para sahabat bertanya, itu kapan terjadinya? Kapan datangnya? Nah, maka kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu mulai tanggal 1 sudah ada, Guru. Sudah ada sampai 30. Cuman kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar di 20 30 terakhir, 10 akhir, 21, 23, 25, 27, 29. Meskipun itu tidak mutlak seperti itu deh. Itu barangkali sekelumit tentang Lailatul Qadar nanti bisa diperdalam lagi dalam seksi berikutnya. Baik Pak Kiai, pertanyaan pertama dari Ibu Lilis yang bertanya tentang siapa saja yang bisa mendapatkan atau bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Mangga Pak Kiai. Pada dasarnya semua berhak menerima Lailatul Qadar, tapi seperti halnya kita ini kalau musim ada paket lebaran kan, ada paket bunga, semua berhak mendapatkan paket bunga dan paket lebaran, tapi tidak semua menerima. Siapa saja yang ikutan, yang ikut paket lebaran, ya, yang ikut paket bunga, artinya yang persiapannya dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Begitu masuk raja Rasulullah, Allahumma barik lana biro jawa wasa wa baligna wa hasil mako, Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan kami biro jawa wasabana di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, wa baligna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, hasil makosidana, hasilkan maksud kami, diantaranya maksud ya dapat Lailatul Qadar. Jadi cek sunan nama tadi tegel, hiji, tilu, jadi saat semua itu. Terus persiapan ya, yang tidak semua jadi juara kan, atlet juga latihannya luar biasa, betul gak? Yang terus bagaimana ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar? Itu dikatakan dalam kitab Duratul Nasihin. Yang pertama, iksa'aro jildahu. Apa iksa'aro jildahu itu? Menggigil ininya, kulitnya. Terus warokot kolbahu, bergetar hatinya. Papadot ainahu, berlinang air matanya. Karena apa? Disalamin malaikat. Itu berasa seperti itu. Kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua dari Ibu Untin ya, Ibu Untin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang buat khusus Lailatul Qadar gitu, yang afdol gitulah? Kalau doa semua juga bagus kan, cuman pengen tahu gitu dari Pak Ustadz apa yang biar kita orang awam istilahnya pengen dapat, tapi apa gitu doanya yang lebih makbul gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Kiai, pertanyaan kedua dari Ibu Entin. Ini pertanyaannya semacam
mau kalau anak muda zaman sekarang itu wifi HP itu passwordnya apa katanya biar connect tapi begitu mungkin ya ibu. Jadi passwordnya apa ya itu jadi bertanya doa khususnya apa untuk bisa mendapat Lailatul Qadar itu. Mangga Pak Kiai. Bagus. Doanya adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang banyak-banyak itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca di rumah waktu di mana saja itu silahkan. Selama bulan Ramadan dia terutama di malam ganjil ya di 10 terakhir. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang membuat apa artinya Allahumma ya Allah innaka sungguhnya engkau afuwwun karim, kau maha pengampun al karim dan maha pemurah. Tuhibbul afwa mencintai Allah kepada orang yang mau minta maaf. Pak Puani maka maafkan kami, itu minta dimaafkan, minta itu doanya seperti itu sebanyak-banyaknya. Pertanyaan ketiga nih Pak Kiai dari Ibu Nolis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ibu Nolis Yasini. Gini Pak Ustadz ya, saya mau nanya, misalkan kan orang tuh udah dapat Lailatul Qadar pastikan baik. Ya, Terus kan namanya manusia nggak sempurna. ya. Apa itu memang kalau yang udah dapat Lailatul Qadar paten seumur hidup atau bisa berubah gitu? Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu pada dasarnya Lailatul Qadar itu adalah penguatan keimanan kita ya, penguatan keislaman dan ihsan. Jadi orang dapat Lailatul Qadar itu dikatakan dalam kitab imannya sudah mengkristal, sudah kuat, bagaikan belut di dalam lumpur. Meskipun belut ada di lumpur, kalau kita ambil tidak ada lumpurnya. Kenapa? Karena ada lendir. Jadi orang mendapatkan Lailatul Qadar itu punya ketahanan tubuh, bisa menjaga diri dari maksiat meskipun ada di tempat maksiat. Karena tempat itu ada dua, kalau bahasa Arab darul ibadi, darul ma'asi. Tempat orang-orang beribadah seperti di pesantren kan, di majlis ta'lim. Ada darul ma'asi, tempat maksiat. Tapi orang yang dapat Lailatul Qadar itu benar-benar dia sudah dikristalkan oleh Allah, tidak akan. Dan satu mungkin keluar dari ini pertanyaan, Lailatul Qadar itu kan Allah memberikan 100 rahmat. Di antaranya ada setelah 99 itu ada satu lagi, itu diberikan kepada bayi-bayi yang lahir pada malam Lailatul Qadar. Seandainya itu ibu bapaknya bukan Islam, tidak gedenya mau masuk Islam, itu diandawis. Nah, diantaranya orang-orang dapat Lailatul Qadar. Barangkali cukup jelas. Alhamdulillah 3 pertanyaan telah dijawab oleh Pak Kiai dengan begitu jelas ya. Dan sebelum kita akhiri kegiatan pengajian kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan, kita simak pesan-pesan utama yang terkandung dalam Lailatul Qadar itu sendiri, dan setelahnya dilanjutkan dengan doa oleh Pak Kiai sebagai penutup dari kegiatan pengajian kita pagi hari ini. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu dapat pahala 1000 bulan. Bayangkan kenapa demikian? Karena memang usia kita kan benek-benek. Kata Rasulullah, ummati baina sittina wa sab'ina sama. Umatku usianya hanya antara 60 sampai 70. Sedangkan umat-umat terdahulu itu panjang-panjang seperti Nabi Adam. Usianya 1000 tahun. Siti Hawa
900 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nah, untuk mengejar pahala orang-orang terdahulu, maka Allah memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan saja bila seandainya kita mendapatkan 10 kali saja malam Lailatul Qadar, itu berarti sudah 10.000 bulan kita beribadah. 10 yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang kedua, yang mendapatkan Lailatul Qadar jelas di dalam hadis katakan seandainya dia tidak ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, maka meninggalnya husnul khotimah. Amin. Nah, bagaimana ada juga ini saya nggak dapat Lailatul Qadar, orang yang melaksanakan tarawih dari tanggal 1 sampai akhir tidak batal, maka insya Allah dapat pahala Lailatul Qadar. Amin. Yang penting lagi, puasa itu kan seperti melatih diri ya, melatih diri seperti, dan puasa itu harus mencetak manusia bertakwa ya. Nah, diantaranya di sibgohnya di dalam malam Lailatul Qadar. Bayangkan saja ulat yang rakus dengan makanan bertapa jadi kepompong, bahkan jadi kupu-kupu yang indah. Kalau kita kemarin di luar bulan Ramadan mungkin ya banyak dosa dan kita tapak, kita arahkan lidah juga dengan bacakan Quran, kita arahkan dengan sedekah, pandangan mata juga hanya dengan hal-hal yang baik. Bertapa insya Allah sawwala yusawilu, sawilan artinya peningkatan. Sawal itu artinya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita jadi kupu-kupu yang indah. Ataupun puasa itu kan seperti ayam yang mengerami telurnya. Begitu mengerami akhirnya ayam berbanyak, jadi banyak anak ayam. Artinya orang yang puasa mudah-mudahan Lailatul Qadar dapat itu bisa memproduksi kebaikan. Demikian penjelasan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim barik amin. Alhamdulillah hamdan sakiran hamdan ya rabbana lakal hamd kama yang bagi wajhika karim wa li misli wa tariq. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwajhina ma kama rabbana sigara. Rabbana hab lana azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, ya Allah yang Maha Kasih tak pilih kasihlah kami, ibu bapak kami, keluarga kami, anak cucu kami. Ya Allah yang Maha sayang tak pilih sayang, sayangilah kami, sayangilah ibu bapak kami, sayangilah keluarga kami. Allahumma ya Allah ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami. Sayangi mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami waktu itu. Allahumma ya Qabil Muhammad, ya Allah yang menghasilkan cita-cita, hasilkan cita-cita kami semua. Allahumma ya Syafil Amr, ya Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkan kami semua. Allahumma ya Dafi'al Melihat, ya Allah yang menghalau musibah pada kami, daerah kami, negeri kami yang juga dunia dilanda corona supaya cepat selesai. Amin. Allahumma ya Rabbi darajat, ya Allah yang mengangkat derajat, angkat derajat kami, ibu bapak kami, turunan kami di dunia dan di akhirat. Allahumma ya qadil hajat, ya Allah yang memenuhi semua hajat, penuhi semua hajat kami dunia dan akhirat. Allahumma ya mujibal da'wat, ya Allah yang mengabulkan doa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.